Cik, cik, cik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Ananda Matpadila dengan NIM 102022330170. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan bagian MySQL Progress, yang dimana di sini saya menggunakan HDSQL dan juga yang terhubung dengan Ivan Console, yang dimana untuk tampilannya itu untuk menjalankan query-nya saya menggunakan di HDSQL, lalu terhubungnya dengan Ivan Console gitu agar bisa digunakan secara cloud. Di sini bisa lihat service URL-nya, database name, host, port, user, password, SSL mode, dan juga SSL certified. Oke, di sini saya izinkan untuk menjelaskan KPI yang telah saya buat. Jadi yang pertama itu revenue per month, ya, pendapatan tiap bulannya itu dengan kami menargetkan target itu revenue per bulannya itu ya minimal sebesar 10.000. Jadi di bawah 10.000 untuk revenue-nya untuk tiap bulannya itu belum mencapai target. Di sini dan saya menjelaskan query-nya. Yang pertama jangan lupa dipilih select dulu dari kita mengambil kolom year-nya. Jangan lupa di cache ini di sini tujuannya karena sebelumnya itu ternyata month-nya itu berupa string, jadi kita cache untuk merubah month-nya itu menjadi integer, dan juga kita menggunakan as unsigned, yang dimana maksud as unsigned ini tujuannya agar nilainya itu positif, karena yang kita tahu month itu nggak mungkin negatif gitu. Lalu tadi aja jadi as month lagi, lalu kita jumlahkan sum salesnya itu nanti ya sehingga menghasilkan monthly revenue-nya itu, lalu diambil. Jangan lupa untuk kalau kita kalau kita ingin menghubungkan dua tabel yang berbeda itu ya jangan lupa ini pasti wajib ada ini from, join, group by, dan juga order by. Dan juga menggunakan fitur ascending di bagian month-nya supaya dari month-nya itu ya berurutan dari bawah ke atas gitu ya. Ini bisa kita lihat sadiran jadi sudah berurutan dan 1 2 3 4 5 10 6 7 8 9 10 11 oke, dari 2022 dan juga 2023. Nah, di sini tadi karena kita mencapai KPI-nya itu minimal sebesar 10.000, bisa dilihat di sini masih ada bulan yang berhasil mencapai KPI-nya dan juga masih ada bulan yang belum mencapai KPI-nya. Lalu untuk KPI yang kedua itu revenue per year, pendapatan per tahun ya. Yang pertama itu per bulan, yang kedua itu kita KPI per tahun ya. Untuk targetnya minimal ya revenue itu harus naik per tahunnya. Lalu di sini untuk query-nya ya mirip-mirip, cuma bedanya itu kita mencari per tahun, ya, dijumlahkan salesnya itu ya nanti berubah, kita definisikan as total revenue di kolom barunya. Lalu ya jangan lupa from sales dijoinkan agar terhubung, di group by juga dan juga order by. Izinkan saya meran KPI kedua. Nah, di sini bisa dilihat untuk 2022 itu 84 dan juga 2023 itu 354. Ini bisa dilihat ternyata masih gagal untuk mencapai KPI-nya ya. Untuk KPI kedua ini revenue per year. Lalu untuk KPI ketiga ini discount impact, ya mencari dampak pemberian diskon itu terhadap penurunan pendapatan setiap bulannya, yaitu yang dimaksud dari discount impact per month itu. Jadi kita menargetkan ya minimal dampak diskon bulanan ini harus kurang dari 5.000 gitu turunannya. Lalu untuk query-nya juga mirip-mirip ya, select kita mengambil kolom year. Jangan lupa di cache juga, karena tadi seperti yang saya bilang month-nya itu yaitu berupa string gitu. Jangan lupa di cache, lalu ya dijumlahkan untuk mencari rumus dari diskon untuk kolom diskon impact-nya, yaitu sales dikali dengan
kolom sales dikali dengan kolom discount. Ya, jangan lupa habis itu dan dari form yang flash sales dijoinkan di group buy dan juga di order buy. Oke, saat di running, nah ini terlihat hasil ya. Ya, kalau dilihat dari hasilnya itu ada yang masih berhasil mencapai KPI-nya, ada yang belum mencapai KPI-nya karena berlebih gitu dampaknya. Oke. Untuk yang KPI keempat itu adalah top 5 product by total revenue. Yang mana ya kita mencari 5 produk dengan pendapatan tertinggi gitu. Lalu untuk targetnya itu dari KPI tersebut ada 5 produk dengan total level tertinggi itu ya bernilai minimal yang lebih dari 15.000, lebih dari sama dengan 15.000 untuk masing-masing produknya. Lalu di sini berikut query-nya ya, mirip-mirip juga sama ya, product name, di select dulu product name, lalu kita buat penjumlahannya untuk menghasilkan total revenue. Lalu jangan lupa dijoinkan, dihubung-hubungkan antara dua tabel yang berbeda di group buy, order buy. Lalu jangan di akhir ini karena kita cuma ingin mencari 5 produk, itu kita limit mulai 5. Oh ya, di sini ada descending yang mengurutkan nanti itu dari besar itu ke kecil. Jadi kita bisa melihat bahwa nilai-nilai itu nanti yang paling atas itu dari yang paling besar gitu total revenue-nya. Nah, di sini bisa kita lihat yang berhasil mencapai KPI itu ya cuman dua produk, sisanya itu masih belum mencapai KPI. Lalu untuk KPI 5 revenue by region, ya mengetahui pendapatan dari tiap wilayahnya. Oke, untuk targetnya itu ya minimal mencapai 200.000. Lalu untuk ininya query-nya ya masih mirip-mirip juga ya. Mungkin langsung saja saya coba run aja ya. Oke, di sini ya nanti dihasilkan seperti region itu ada West, Central, juga East dan juga South, yang dimana yang berhasil mencapai KPI itu cuma West, Central, juga East. South itu masih belum mencapai KPI. Lalu untuk yang KPI yang terakhir itu profit by kategori. Ya, di sini mengetahui kategori yang paling menguntungkan. Oke, untuk query-nya juga ya bisa mirip-mirip, tinggal di select, terus kolomnya bilang kategori, dijumlahkan, salesnya itu untuk menghasilkan total revenue. Ya jangan lupa di from sales joinkan dua tabelnya saling terhubung, lalu di group buy dan juga di order buy. Dan juga kita menggunakan dash biar hasilnya itu dari yang paling besar ke yang paling kecil. Oke, kita coba run. Dan sini bisa dilihat ada 3 kategori dari tiap produk itu, ada bagian furniture, teknologi, dan juga office supplies. Ya, dimana untuk targetnya itu sebenarnya kita gampang aja. Untuk targetnya itu ya harus bersifat positif gitu, jadi pendapatannya positif, ya ada negatif. Jadi bisa dilihat ternyata pendapatannya berhasil positif semua, berarti tiap kategori ini berhasil mencapai KPI-nya. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait MySQL-nya, terkait database-nya. Selanjutnya untuk penampilan dashboard akan dijelaskan oleh saudara Firdaus Yuda Sakti dengan NIM 1020223181. Oke, sekian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Firdaus Yuda Sakti dari S4705 dengan NIM 1020223181. Di sini saya akan menampilkan video tentang bagaimana cara untuk membuat dashboard di dalam Looker Studio. Jadi ini database-nya yang tadi seperti teman saya buat database-nya. Ini ada per KPI-nya, revenue per month, KPI 2, revenue per year, discount impact per month, lalu total products by total revenue, dan juga revenue by region, lalu ada profit by kategori. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja masuk ke dashboard yang telah saya buat. Jadi pertama-tama sebelum kita masuk ke ini udah jadi, sebenarnya saya coba tambahin aja page baru agar
bisa langsung praktek di sini. Stage. Oh ya, untuk UI Looker Studio untuk pemula memang sedikit membingungkan, karena kami juga praktek biasa. Kita tambahin aja testing. Nah, di sini pertama-tama kan anggap sini masih kosong ya, masih kosong. Masih kosong ada ini. Ini data-data yang sudah bisa dapat diambil oleh dapat diambil ke dari HDT SQL, dari database yang saat ini terhubungnya itu di dari SQL yang ada di SQL secara online. Jadi langsung saja kita tambahkan datanya saja. Di sini bisa add data. Nah, di sini cari MySQL. Nah, ini kita masukkan kolom-kolom ini semuanya. Masing-masing. Jadi authenticate coba untuk di reach ya, coba untuk diambil, tes ping dulu. Nah, ini sudah berhasil mendapatkan tabel-tabel yang ada dari database online ya. Jadi date, di location, di product, dan juga fake sales. Dan di sini juga ada custom query juga untuk mengcustom query langsung dari uh, dari dari Looker Studio. Di sini saya coba untuk menambahkan tim apa yang dari tablesnya aja dulu. Ini by the way melakukannya satu-satu. Di date add ini akan loading. Biasanya agak lama tergantung servernya dan koneksi internet. Oke, harusnya sudah masuk. Nah, ini ini agak membingungkan juga ya, soalnya ada banyak ini yang tapi namanya sama semua. Nah, dari sini kita bisa drag and drop aja nih kategori drag and drop. Nah, lalu di sini produk ID, lalu ada produk name, ada sub kategori juga. Untuk record countnya juga record count tidak perlu ya. Di sini bentuknya masih tabel, tapi di beberapa ada yang bisa jadi bentuknya seperti bentuknya bentuknya seperti diagram line secara otomatis dari sananya akan di generate ya. Nah, inilah cara untuk memakai dashboardnya. Lalu kita bisa menambahkan chart, misalnya vertical bar chart di sini, bar chart. Nah, ini kita Oktober, Mei, September, ini bisa kita lihat dimensionnya dari kita bisa drag dan bisa lihat dari nah, ini data source kita bisa pilih dari yang mana. Dari kan background nama aja, saya lupa untuk masih nama. Data source dari situ. Nah, ini dimensinya itu berarti mengacu ke misalnya mat. Nah, dimensi kita bisa pilih ke kategori, coba pilih kategori. Nah, kategori ini bakal berubah di bawahnya. Operator teknologi dan juga metriknya kita biasanya sih saya pakai sales ya. Salesnya penjualannya beberapa sih. Mungkin itu saja dari ya ini cara untuk melakukan menggunakan dashboardnya. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.